Mari dengan kesungguhan hati kita, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah. Mari lebih kita bersuka cita pada siang hari ini. Katakan bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Saya mengajak Bapak Ibu lebih untuk memuji dengan penuh sukacita. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara. Bagi saudara juga. Puji Tuhan, pada siang hari ini di ibadah dan perayaan Natal ini ada satu pujian yang berupa puisi dan pujian yang berjudul Andai Dia Datang Kembali, dan satu pujian hidup ini adalah kesempatan. Waktu dan tempat untuk pengisian puisi dipersilakan.
Bapak Ibu kita nyanyikan bersama-sama. Puji Tuhan, luar biasa puisi dan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, marilah di saat-saat seusia kita ini ya usia lanjut, kita tinggalkan lokro, sedih atau susah. Mari kita semangat. Dengan semangat Bapak Ibu, maka kemuliaan Tuhan buat kehidupan kita semua mengalir. Amin Bapak Ibu. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan menyanyikan satu pujian. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri lagi. Kita akan menyatakan pujian, muliakanlah, muliakanlah. Muliakanlah, 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 muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Serukan muliakanlah, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri untuk mendengar sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang ini. Kami masih diberi kesempatan memasuki tahun baru 2023. Dan siang ini kami bersama-sama merayakan Natal Tuhan. Dari kelompok kami, para usia lanjut yang masih Tuhan beri kesempatan untuk berkarya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40 saya baca demikian.
apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema Natal kita ini andai Dia datang kembali. Hari ini kita akan membayangkan apa yang akan kita lakukan seandainya Tuhan Yesus itu datang sewaktu-waktu kepada saudara atau saya. Datang kembali itu tidak dalam wujud seperti bayi ketika dia lahir. Datang kembali itu gambarannya adalah seperti ketika dia naik ke surga. Karena pengakuan iman rasuli kita mengatakan bahwa dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi jelas kedatangannya pertama dan kedatangannya kembali ini beda. Dulu itu datang sebagai juru selamat, yang nanti akan terjadi itu datang sebagai penghakim. Dia hakim dunia. Nah, di antara kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua itu, apakah Tuhan Yesus diam, duduk manis di surga, diam aja? Tidak, saudara. Jelas tidak. Dia berjanji kok untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Di antara kedatangan pertama dan kedua itu, sebenarnya dia itu bergerak, dia itu tidak diem, dia ada di mana-mana, dia di hati orang percaya, dan dia siap menolong siapa saja yang meminta pertolongan. Jadi kedatangannya yang kembali di antara dua kedatangan itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Bagaimana? Ya, misalnya Tuhan Yesus datang mendampingi orang-orang percaya, saudara dan saya yang butuh pertolongan. Karena apa? Ya karena pergumulan hidup, karena masalah keluarga, masalah ekonomi dan sebagainya. Ketika kita didampingi Tuhan tuh, kita boleh merasakan rasanya hati saya sekarang tentram, ayem setelah tadi saya berdoa atau didoakan. Itu yang pertama. Kedatangan kembali itu bisa berarti saat Tuhan menjemput kita masing-masing, karena waktunya sudah sampai, waktunya sudah tiba. Saya sering mendampingi orang-orang yang menjelang dipanggil Tuhan. Kemarin tanggal 31 Desember saya mendampingi. Saya doakan, saya tidak berani datang karena banjir, saya doakan melalui handphone. Tolong tempelkan handphone ini di telinga ibu Anda, tempelkan, terus saya doa.
Doanya apa? Satu, mintakan Tuhan pengampunan. Mungkin masih ada perasaan, wah, saya ini masih ada dosa di hadapan Tuhan. Saya mintakan pengampunan. Kedua, saya mintakan Tuhan buka jalan. Yang ketiga, saya mintakan orang ini, ibu ini jangan sampai takut untuk menghadapi hari baiknya. Saya doakan 6:30. 7:30 saya dibel lagi anaknya. Sudah berpulang, Pak. Terima kasih. Karena umurnya sudah 90 lebih. Dan dia sudah lama menderita. Yang ketiga itu adalah Tuhan Yesus datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi nantinya itu akan terjadi bumi baru dan langit baru. Itu yang kedatangan yang disebut-sebut di dalam pengakuan iman rasuli. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi kedatangannya itu? Ada beberapa sikap. Pertama, ada orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tahu bahwa satu saat Tuhan itu akan datang kembali, tapi tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Taunya ya kiamat itu masih besok. Yang kedua, ada orang yang mengira kedatangannya itu masih jauh itu, ya. Padahal kedatangan itu tidak lama lagi. Orang yang dekat dengan Tuhan itu memiliki kepekaan, memiliki perasaan bahwa sesungguhnya waktunya itu tidak lama. Jadi kadang-kadang kita menghadapi orang semacam itu kok tumben ya, perilakunya itu tidak biasa. Kita menganggapnya aneh-aneh, angel, rewel, ya. Padahal itu tuh persiapan buat dirinya, ya. Jadi kita tidak mengerti bahwa sebenarnya orang itu sudah mempersiapkan diri. Cuma kita tidak tanggap. Semua surat-surat ditoto. Kalau diberi map satu-satu, ini surat apa. Kenapa kok seperti itu? Tidak biasanya. Oh, ternyata itu sudah persiapan akhir. Kalau sampai saya tidak ada, iki lho surat-suratnya neng kene. Kan begitu toh, saudara. Ya, yang ketiga ada orang yang merasa bahwa Tuhan tuh selalu datang tepat pada waktunya menolong. Orang yang semacam ini terus terang saya katakan imannya luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah mengatakan, oh ini kebetulan. Tidak. Dia akan berkata, ini campur tangan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Buat saya dan keluarga saya, Tuhan itu selalu dekat kok, saudara. Dekat sekali, ya. Kalau saya sedang membutuhkan apa, saya doa. Kadang-kadang Tuhan mendahului yang akan saya lakukan. Duh, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan itu akan menolong tepat pada waktunya. Loh, kok aneh ya? Oh ya, saya mengatakan ini campur tangan Tuhan. Matius 25 yang kita baca tadi loh, saudara. Itu sebenarnya berbicara tentang apa? Penghakiman terakhir. Tetapi kalau kita cermati, penghakiman terakhir itu diawali dengan sebuah proses. Sampai akhirnya Tuhan yang digambarkan sebagai raja itu akan menentukan dan memisahkan golongan manusia yang disebut domba dan golongan manusia yang disebut kambing. Domba di sebelah kanan raja itu, kambing nanti di sebelah kiri raja. Seandainya dia datang kembali, mari kita bicara tentang proses. Proses lebih dulu yang terjadi. Kenapa? Karena akhir dari proses itu Tuhan sendiri yang akan menentukan kita mau ditempatkan di mana, sebagai domba sebelah kanan raja atau sebagai kambing di sebelah kiri raja. Dalam proses penghakiman itu kita bisa bersikap mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Seandainya dia datang masih lama, oh
berarti masih ada waktu. Tapi kalau dia datang kembali besok pagi, maka waktunya tinggal hari ini. Inilah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi mari ikuti gambaran yang dipakai Tuhan itu. Yesterday, today, and tomorrow. Yesterday, today, hari ini, tomorrow, besok. Saya tanya, yesterday itu ada huruf O-nya tidak? Yesterday. Tidak ada. Today, berapa O-nya? Berapa? 1, today. Tomorrow, berapa? 3. Siapa yang bilang tomorrow 2? Tomorrow itu 3, nak tomorrow 2 itu tumo. Lah tumo tuh nak one loro, nak tomorrow ki one 3. Nah, apa itu O? O itu opportunity. Artinya kesempatan. Kemarin yesterday sudah tidak ada kesempatan. But today is only one, hanya 1. Tapi tomorrow itu 3. Tapi siapa yang tahu besok itu masih ada kesempatan? Tidak ada yang tahu. Kemarin di akhir tahun saya dapat WA apik banget. Ya. Menjelang pergantian tahun, terus ada gambar tempe ditumpuk-tumpuk dijajar-jajar. Menjelang akhir tahun semua tempe, tidak ada yang tahu. Nah, gambarannya tempe kabeh kok ora ono tahune kok. Menjelang akhir tahun semua tempe, tidak ada yang tahu. Loh, maksudnya tidak ada yang tahu, tapi kan ini plesetan toh. Tempe kabeh ora ana tahune, ya bener. Jadi besok pagi mau jadi apa, setelah ini mau apa, kita tuh enggak tahu. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita ini sewaktu-waktu kedatangan Tuhan, kita mau ngomong apa? Wah, jangan dulu Tuhan. Ya. Tuhan, bila manakah kami itu menolong Tuhan? Kok Tuhan bilang waktu sakit kami ngobati, waktu tidak punya rumah kami memberi tumpangan, waktu tidak bisa makan kami memberi makanan. Loh kapan? Ya, raja itu menjawab, semua yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, yaitu kamu sudah melakukannya untuk aku. Berarti orang itu lalu akhirnya ngomong, oh ternyata yang saya kemarin menolong orang tidak mampu itu di belakangnya ada Tuhan toh. Saya tidak ngira. Jadi banyak orang yang bertanya, oh kapan kami pernah melakukannya? Tapi kalau golongan yang kedua tadi yang disebut kambing, itu malah diusir oleh raja itu. Kemana? Digiring ke dalam api yang kekal, tempat iblis dan malaikat-malaikat yang jahat. Jadi saudaraku, setelah kita mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang disampaikan Tuhan dalam perumpamaan tadi, bagaimana sikap kita? Andai kata dia datang kembali. Yang satu pertama ya, ingat, membiasakan diri untuk hidup memberi, bukan hanya untuk menerima. Membiasakan diri untuk hidup memberi, bukan hanya untuk menerima. Kita ini lebih suka menerima. Wong sudah cukup pun masih kurang. Andai kata orang Indonesia ini banyak yang hidupnya bersyukur, cukup, ya ora ana wong korupsi. Nah, tapi kurang terus kok. Membiasakan diri itu tidak gampang, ya. Karena harus melawan apa? Kemapanan. Harus melawan apa? Kenyamanan. Wong sudah begini kok diganti. Harus melawan apa? Kebosanan, kemalasan. Jadi sudah mulai 1-2 kali membiasakan diri, berhenti. Kok terus-terusan aku saya butuh kok. Padahal kita tuh memberinya tuh ya enggak seberapa. Ya, saya pernah terkecoh dengan seorang pengemis. Yang saya tuh baru banyak tamu. Dia datang.
nyuwun kawelasan, ya, minta belas kasihan. Ya. Saya mengatakan sanese mawon. Jawabnya apa? Sanese pun. Waduh, iki piye to iki? Nah saya tuh jane arep kondo, ora takon, tapi ya kasihan nak tak gitukan. Maksud saya wong saya tuh sedang sibuk. Sesuk nak kowe rene meneh tak kei. Kok malah jawabane ra enak. Sanese pun ngono. Ya. Jadi kalau orang sudah membiasakan diri memberi, ya dalam arti kemampuan sebatas kemampuan kita, itu tidak masalah. Kalau kita itu terbiasa dengan yang semacam itu, kita kadang-kadang kita tidak tahu bahwa di balik orang itu ternyata ada Tuhan. Di balik orang itu, loh ternyata ada Gusti Yesus di sana. Saya kadang-kadang didatangi orang, saya nggak tahu orang ini siapa. Ini rumah Pak Pendeta ya, iya. Entah tahu dari siapa, datang, ya, terus minta, Pak, saya mbok tolong dibantu, saya mau pulang ke kampung saya. Ya. Pak, saya mbok tolong dibantu, anak saya ini mau sekolah tapi masih nunggak, bayaran sekolahnya nunggak. Pak, saya tolong dibantu, suami atau istri saya sakit. Sikap saya apa, saudara? Saya hadapi orang itu dengan doa. Tuhan pimpin saya supaya bisa memberi yang tepat untuk orang ini. Ya. Karena saya kadang-kadang ya tertipu, saudara. Ya, pernah ada orang waktu saya masih di kota kecil, ya, minta katanya mau ke Jakarta. Akhirnya, loh, kok beberapa waktu masih di situ lagi, loh, kapan mulai Jakarta? Aku yuk mubeng-mubeng. Akhirnya ya saya bilang, yuk saya antar Pak. Terus uangnya saya kasihkan kondektornya bis. Pak, ini loh Pak, untuk Bapak yang duduk di sana. Udah, baru gue kapok. Ya. Lalu enggak datang lagi, saudara. Jadi dalam banyak hal saya minta hikmat. Supaya Pak, tidak salah dalam memberi. Ya. Ternyata orang itu menipu saya. Jadi setelah orang itu pergi, saya bersyukur pada Tuhan. Oh ya wis, memang orang itu tidak layak untuk dikasihani, menipu kok. Jadi kalau kita sudah membiasakan memberi, Tuhan itu akan memberi petunjuk. Ini loh, orang ini pantas dikasihani. Ya, orang ini cukup dikatakan aja, ya maaf Pak, untuk hari ini saya tidak bisa. Jadi sekarang di tempat saya tuh ada 2 CCTV kanan kiri. Jadi sebelum orang tuh tak bukai lawang, saya sudah tahu di CCTV. Saya kenal ndak ya orang itu ya? Oh ndak kenal, ya wis. Jadi dia ngebel-ngebel ya saya biarin. Karena apa? Ya rumah pendeta itu tempat sasaran empuk. Karena pendeta itu kan mesti berbelas kasihan, masa pendeta ndak berbelas kasihan. Nah, membiasakan memberi itu gampang. Dimulai dari yang rutin. Apa itu yang rutin? Tiap-tiap minggu jangan lupa membawa persembahan untuk Tuhan. Dan berikanlah kepada Tuhan apa yang terbaik. Jadi sudah disiapkan. Hari Sabtu itu sudah siapkan mana yang untuk Tuhan. Pernah ada itu di konsistori itu, kebaktian selesai ada ibu lansia. Kutuk-kutuk masuk di konsistori. Loh, ini ibu ini ada apa? Dia bilang, Pak, saya mau minta susuk. Loh, susuk apa? Mau minta pengembalian. Tadi yang saya masukkan tuh salah. Loh, ini bener pora. Jadi harusnya dia memasukkan 10.000, sing dilebokke 1.000. Susuk 90. Lah, seandainya Tuhan Yesus melihat semacam itu guyu ora to. Iki wong ki ngeki persembahan kok susuk loh. Pernah saudara minta susuk? Ya ndak toh ya. Yang namanya persembahan itu harus ikhlas. Nah, andai kata Tuhan Yesus datang kembali menanyakan apa yang sudah kita lakukan untuk Dia, maka kita tidak perlu takut karena kita sudah membiasakan diri.
Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Itu Tuhan kan mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu catatan yang pertama. Jadi membiasakan diri untuk hidup memberi. Yang kedua, kita tuh perlu diaktifkan kepekaan roh yang ada dalam hidup kita. Bahasa Inggrisnya spiritual sensitivity, kepekaan roh. Hidup kita sebagai orang percaya yang sudah dibaptis ini dikaruniai Tuhan apa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini berguna untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan, ya. Saudara perlu tahu bahwa binatang itu tidak dikasih roh, hanya tubuh dan jiwa. Jadi setelah dibelah, dimakan oleh kita ayam goreng sop buntut, ya sudah selesai. Tidak ada hari ini memakan ayam goreng bengi doyak pitik. Tidak ada orang makan sop buntut bengi doyak sapi buntut kunti. Ya, ora iso turu ngantekan. Yang punya roh itu cuma manusia. Supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Roh ini membuat kita mengalami hidup dekat dengan Tuhan, dibimbing, seakan-akan kita ini tahu betul apa yang harus kita lakukan karena Tuhan dekat. Jadi ketika kita berbuat kebaikan untuk menolong seseorang, kita ini dibuat peka. Oh ya, orang ini pantas kita tolong. Dan lebih daripada itu, kita berpikir loh, ini Tuhan hadir di sana loh. Ya. Beberapa hari saya ini mendapatkan kiriman-kiriman di WA yang bagus sekali, saudara. Ceritanya begini. Ada bakul di Pasar Beringharjo, Jogja, itu berangkat dari Kaliurang. Dia ngadang mobil di pinggir jalan. Mobilnya diberhentikan, berhenti. Mobilnya cuma disupiri satu orang. Dan dia minta, Pak, minta tolong barang saya dimasukkan. Bakul-bakul tenggok-tenggok itu dilebokke. Karena dia mau jualan di Pasar Beringharjo. Setelah sampai Pasar Beringharjo, turun toh, diturunkan oleh sopirnya itu, didukke. Terus dia mulai mengeluarkan uang. Tapi sopirnya mengatakan, sudah, tidak usah bayar, tidak usah bayar. Lah ibunya ini malah ngomel-ngomel. Iki sopir iki piye to iki? Tak bayari kok omong. Nak kurang ki kondo. Kok saya ditinggal gitu aja? Bablas mobilnya. Masih ngomel-ngomel, parani polisi. Ya. Ibu tuh kok ngomel-ngomel kenapa? Ibu tuh tahu enggak siapa yang menolong ibu itu? Mboten ngertos. Lah ya makanya jangan ngomel-ngomel. Itu yang menolong ibu tadi mulai dari Kaliurang itu plate AB1. Loh, AB1 napa niku? AB1 menika tegesipun mobil kalau wau menika kagunganipun Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang kaping 9. Ingkang nderekke ibu niki Kanjeng Sinuwun. Kaget dia. Loh, sing ngeterke aku iki Kanjeng Sinuwun. Sultan Hamengkubuwana 9 waktu itu. Ngeblak ibu, pingsan saudara. Kenapa? Merasa kualat. Orang Jogja itu kalau dengan sultannya, Sinuwunnya itu luar biasa. Ya. Jadi saya orang Jogja, istri saya orang Jogja, kita tahu dan kita punya terah dari sana juga, dari nenek moyang. Sampean dalam ingkang sinuwun Gusti Kanjeng Adipati Haryo ingkang jumeneng kaping 9 Sayyidin Panatagama. Tahu saya gelarnya. Ya, karena saya orang Jogja. Itu kalau dengan sultan, wah, jangan tanya saudara. Jadi ibu tadi gagal paham. Oh, ternyata itu bukan angkot toh. Sinuwun Kanjeng Sultan, geblak saudara. Nah, demikianlah kalau Tuhan Yesus datang kembali, tetapi kita tidak mengenali, tidak punya kepekaan roh tadi,
maka kita tidak akan merasa dan mengalami bahwa Tuhan itu begitu dekat. Tiap-tiap hari loh Tuhan itu mendatangi saudara. Betul saudara, cuma saudara itu tidak merasakan. Saudara tidak mengalami. Karena apa? Karena di antara kita Roh Kudus itu dibiarkan diam. Andai kata tiap hari saudara itu rajin berdoa, baca firman, maka kepekaan roh itu akan muncul. Sehingga kita akhirnya tidak pernah akan mengatakan, oh yang saya alami itu kebetulan, tufalah. Tidak, ini pertolongan Tuhan. Ini saya alami sendiri. Sayang saudara, maaf ya, orang-orang GKI itu kalau soal kesaksian itu kok minim. Jadi saya tuh kalau diminta mimpin di persekutuan tuh isin janjane. Ya, persekutuan ekumenis loh saudara. Siapa yang ingin bersaksi? Langsung dari gereja-gereja lain. Tapi orang GKI kalau dibilang siapa yang mau bersaksi, malah saat teduh. Suwi banget ya. Tidak langsung menegakkan leher terus saja. Ki malah turu gitu. Lah wong suruh bersaksi yang lain tuh wah langsung. Nak wong GKI malah saat teduh. Jadi bisa membedakan ndak tahu saat teduh karo bersaksi itu. Ya soalnya kita tuh keseringan saat teduh. Di sini tulisannya saat hening. Saat teduh ini. Sampai akhirnya pendeta ini amin kaget amin misalnya. Ya, saudara-saudara itu yang terjadi. Yang terakhir saudara, mengubah ketakutan dengan sukacita untuk menyambut kedatangan Yesus kembali. Ubahlah ketakutan menjadi sukacita. Nah, di antara 3 model kedatangan Yesus tadi, mana yang paling menakutkan? Yang satu, kedatangan inkognito yang tidak diduga-duga, ternyata Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah. Nah, itu inkognito. Ya. Lalu yang kedua, kedatangan menjemput kita. RIP, rest in peace, rahayu ing palereman, sampun rahayu, sampun lerem. Atau yang ketiga, datang sebagai hakim. Saudara pasti mengatakan sing medeni kuwi sing nomor loro. Ya. Kalau sewaktu-waktu dia datang dan saya belum siap terus kepriye. Ya. Padahal saya tuh masih punya tanggungan. Jadi artinya kita perlu siap untuk dipanggil pulang. Takut karena belum membereskan dosa kita, atau kecewa belum bisa memberi yang terbaik selama hidup. Nah, bagaimana mengubah ketakutan itu jadi sukacita? 1. Maknai hidup ini adalah kesempatan. Sering-sering nyanyi seperti yang tadi itu. Hidup ini adalah kesempatan. Sering dinyanyikan supaya kita terus ingat. Ini loh kesempatan. Besok mungkin sudah tidak ada. Ya. Ingat tadi yang saya katakan. Yesterday, today, tomorrow. Deling-eling. Tomorrow ki one telu. Nak loro ki tumo. Oh ya telu. Ya. Itu kesempatan. Opportunity. Yang kedua, selama hidup kita masih diizinkan Tuhan, prioritaskan hidup ini untuk Tuhan. Nah, kan saudara orang Kristen, prioritaskan, utamakan, istimewakan untuk Tuhan. Minggu yo aja lali. Ada kisah yang sangat memilukan yang sampai hari ini tidak pernah saya lupakan. Ada bapak itu mau pergi gereja, ya, terus diparani kancane. Kancane bilang, yuk melu yuk rame-rame. Kemana? Mancing. Nah, padahal keluarga itu sudah siap. Bapak ini mau ikut mancing. Gerejane ditinggal. Akhirnya anak dan istrinya yang berangkat sendiri. Nah, di tengah kebaktian istrinya dipanggil keluar.
Ibu dipanggil ke rumah sakit ini. Wah, kenapa? Loh, wong tadi suami saya perginya mancing kok. Ibu datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata tidak dibawa ke ruangan isolasi atau tempat opnam. Dibawa ke ruang jenazah. Loh, ada apa? Tabrakan yang dalan, saudara. Biar coba. Jadi gua bres di jalan ketika dia sedang menuju ke pantai Marina. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Biar coba. Makanya itu prioritaskan minggu itu untuk Tuhan. Nyuwun sewu, sederek-sederek kita ingkang muslim nika mboten kersa menawi mundhut kalender ingkang wonten minggunipun. Orang-orang muslim itu tidak mau. Nak beli kalender milih sing ana tulisannya Ahad. Loh, kenapa kok ra seneng din? Karena minggu itu sebetulnya berasal dari bahasa Portugis domingo. Domingo itu artinya harinya Tuhan. Bos apa sing ngandani kok nyirik ya menolak tanggalan yang namanya minggu, golek sing Ahad. Ya angel, kabeh ya minggu atau Sunday, ya. Mereka menolak. Jadi ya itulah saudara-saudara tahu, hari Minggu itu harinya Tuhan. Domingo, ya. Ming nak Arab bubra domino. Main kertu. Ya, saudara, yang ketiga, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tidak tahu siapa penerima orang yang kita bantu itu siapa. Jangan sak-saya lah kowe wong ra duwe tak kayak sisa-sisa. Bukan, berikan yang terbaik. Nah, memang kita mau memberi. Karena kita tidak tahu siapa yang dibalik orang yang kita beri itu. Kalau hidup kita bisa kita pakai untuk persembahan yang hidup kepada Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati itu bukan duduk di gereja saja, tetapi memberi hidup kita ya sebagai korban yang harum, yang kudus, yang berkenan. Mari kita sambut tahun 2023 ini, yang walaupun kita tidak tahu tahun ini akan terjadi apa dengan kita, tetap kita sambut. Dan kita sambut juga kedatangan Tuhan kapan saja. Entah itu incognito, memberi kita yang baik-baik atau memberi kita yang kurang baik, semua pasti ada pelajarannya. Jadi kalau anak sekolah itu diberi pelajaran baru ujian. Tapi kalau perjalanan hidup kita dikasih ujian, baru dapat pelajaran. Peristiwa kemarin itu apa? Hikmahnya buat kita apa? Oh ini. Jadi kita tidak mengulangi lagi. Wes kapok tua, pokoknya minggu kudu sembayang sik. Pergi ke gereja dulu untuk Tuhan. Itu nomor 1. Itu kalau kita betul-betul mau mempersiapkan diri, andaikan Dia datang kembali. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan, sungguh luar biasa dan mengingatkan bagi kita semua bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk kebaikan kita ke depannya. Terima kasih Bapak Andreas telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita menginjak ke penyalaan lilin. Dan penyalaan lilin ini akan dilayankan perwakilan. Ada beberapa yang nanti saya sebutkan bisa bersedia ke depan. Dan mohon kesediaannya Pak Andreas nanti memulai menyalakan lilin kepada Bapak Ibu yang sudah berdiri di depan. Saya mengundang
Ibu Nani Andreas selaku Ketua KUL GKI Sekota Semarang. Mohon maju ke depan Bu, ambil lilenya. Kemudian yang kedua, Ibu Penatua Felix untuk maju ke depan. Ini lilenya sudah disediakan, bisa diambil dan berjajar di sini. Yang ketiga, Ketua KUL GKI Taman Majapahit Ibu Cincin, dimohon menyiapkan lilenya. Kemudian yang keempat, Ibu Lisa Andreas, Bu Lisa Andreas selaku KUL tertua hadirkah Ibu Lisa? Ya, ini Bu Lisa Andreas adalah anggota KUL GKI tertua sesuai dengan catatan di sini. Yang terakhir adalah Bapak Ibu sepasang anggota KUL GKI, Bapak Ibu Gunawan, dimohon hadir ke depan. Mari Bapak Ibu. Diambil lilinnya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus bait 1 sampai bait ketiga. Sekaligus Bapak Andreas penyalaan lilin bisa diberikan kepada Bapak Ibu yang tersedia di depan ini. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Boleh berdiri di tengah-tengah antara Bapak Ibu. Mari kita pujikan lagu Malam Kudus. Sunyi senyap, kabar baik, kabar baik, menggerak. Bagi kami terus tercermin bagi kami terus di wajah-Mu
menempatkan diri kembali, silakan duduk dan langsung ke doa syafaat Bapak. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal siang hari ini. Kami menghayati saat di mana Tuhan datang, tapi kami juga merenung andaikan Dia datang kembali. Terima kasih untuk semuanya, persiapan-persiapan yang sudah diadakan sampai terselenggaranya ibadah ini. Sekarang kami berdoa Tuhan memberkati kami semua yang sudah usia lanjut ini. Di hari tua tetaplah kami diberi kekuatan, sukacita, kesehatan, sehingga kami tetap dapat akses bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Berkati majelis jemaat dan seluruh jemaat GKI Taman Mojopahit dalam kerinduan mereka untuk mendapatkan seorang pendeta yang baru di tempat ini. Berkati pendeta Rinta yang sementara ini menjadi pendeta konsulen bagi jemaat Tuhan di sini. Ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami, terutama di daerah Mateseh yang saat ini mengalami kebanjiran. Tuhan tolong, terutama yang di Perumahan Dinar Indah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pada siang hari ini, ada acara pada siang hari ini, ada suatu pelayanan dari saudara-saudara kita, Bapak Ibu atau Oma Opa, dalam suatu wujud drama. Drama yang berjudul Kunjungan di Segala Situasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Enake napa ya rek? Mrono mrene kaya apa ya setelika? Yen setelika iki sana sini ya. Lah iki piye lah? Ketuaku jarine. Wis ora enom meneh. Tapi gayane jek kaya wong enom. Piye jan? Ora apa-apa ya? Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ini mau mengabsen teman-teman saya sesama kul. Antara lain adalah Pak Tulus. Pak Tulus itu semenjak pensiun, kalau mau perlu itu, ayo latihan nyanyi atau apa gitu, susah dihubungi. Di WA ataupun di telepon nanti balesnya itu 1 hari. Tapi kalau pagi-pagi itu, selamat pagi di grup kul itu, ngisuk-ngisuk ya. Jam 2, jam 1 sudah jedul ya. Nah itu tuh Pak Tulus. Terus ada lagi tuh Bu Yana. Bu Yana itu waktu muda, kul yang paling sudah mengalami menjabat jadi macam-macam ya. Ketua kul, terus apa? MJ ya. Pada waktu saya masuk di komisi usia lanjut itu, Bu Yana itu sukanya MC, ngomong cucu.
Jadi sana sini cucunya itu ngikutin. Jadi kalau kita itu badah, Bu Yananya itu ngetut ke putune. Jadi sana sini itu ngetut ke putune. Tapi sekarang ganti alih profesi, membikin bubur kacang hijau. Bisnis bubur kacang hijau. Nah ini sekarang tadi ya sudah 2 temanku ya. Ada lagi nih yang agak muda. Namanya Bu Opalin. Bu Opalin itu sekretaris school. Itu kalau disuruh-suruh apa bikin ini, angelnya minta ampun. Bilangnya sibuk, ternyata sibuknya itu apa? Bisnis online. Ya lumayan lah ya. Hidup-hidup tambah-tambah penghasilan. Satu lagi, Bu Isno. Bu Isno itu ya semua Bapak Ibu tahu ya, kenal ya Bu Isno. Bu Isno itu orangnya kecil, mungil kayak bal bekel itu loh. Tapi apa? Bu Isno itu sebentar lagi sudah usianya di kepala 8. Hebat. Kegiatan apa-apa itu masih oke. Kalau saya mintain tolong oke gitu. Nanti bisa saksikanlah nanti Bu Isno itu. Sekarang Bu Isno itu kegiatannya bercocok tanam. Menyaingi aku. Gitu. Bapak Ibu mungkin tahu kalau saya itu suka tanaman. Bu Isno itu sekarang ya kesibukannya bercocok tanam. Kalau sekarang saya mau menghubungi anggotaku yang termuda, ya masih muda lah. Dia itu rasa-rasa pengen ketemu dengan Bapak Ibu semua. Mau saya telepon. Teleponnya dulu Bu Christine. Bu Christine nomornya piro ya? Christine. Bu Christine. Ora diangkat-angkat ya Bu Christine ki piye? Halo. Oh, Bu Christine. Halo Bu. Piye kabare? Ngene-ngene bae bendino ki lho, dadi nginem. Jare arepe ketemu karo mbak-mbake apa mas-mase? Lah iki awakmu dari malam ki ra enak Ibu Cicin. Lemes. Lah napa mesti kakean gawean iku, wis bisnise kulinere maju. Iya. Iya. Bu Christine. Aduh, Bu Christine iki napa ki ya? Napa ya? Aduh. Wis kancaku tak golekane tak jake mrono Tak teleponi saya Pak Tulus Halo Pak Tulus. Pak Tulus. Ya, halo Bu. Ada Pak. Bu, ini Bu Ketua Ring. Sedang apa Bu? Ini loh Bu Christine ini ngerti-ngerti kok. Aduh. Loh, Ya kenapa? monggo besuk ning ngene Bu Christine, piye ning Waduh, Lamongan gelem. Ini kumpul ya, Pak? Ning Ya, gereja oh ya, ha, Bu. Jam 10 Ya, ya. ya. Iya. sebentar. Ya wes, siap ya. Duh. Sopo meneh ki? Bu Yana Wes Bu Yana tak telepone.
Coan Bu Yana. Coan, kenapa Bu Jin bagi-bagi telepon? Bu Yana. Bu Yana, iki lho, Bu Kristin iki lho. Ujuk-ujuk kok gembar-gembar. Aduh. Iya, Bu Kristin. Iya, boleh. Bu, aku dadi kudu guyu kok, Bu. Ada apa, Bu? Ayo ditirik ayo. Ya, jam berapa? Ya, Ya, Bu. nanti tak ngabari. Ya, Ditiriki mengko kumpul ning gereja ya, Bu. boleh, nanti tak ngabari Bu Terus Isna ya. Bu Yana nganu ya. Ngabari Bu Isna. Bu Yana ngabari Bu Alin sama Bu Isna ya. Boleh. Kumpul ning gereja jam 10 engko Oke. nganu ngomong karo Pak Timbul Ya, oke Bu. ben dijemput. Yo, Ya ning Lamongan ya. oke Bu. Wes, Siap, siap-siap siap. nih. Dadah. Tuhan, kenapa ya aku ini? Akhir-akhir ini badanku sering sakit, Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Apa Engkau akan manggil aku secara begini ya Tuhan? Aku masih pengen kumpul dengan anak-anakku, dengan suamiku. Aku masih pengen melayani Engkau Tuhan. Tolong Tuhan berikan kesempatan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku ya Tuhan. Tolong Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Oh Tuhan ampuni, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Ampuni dosaku Tuhan. Berikan aku kesempatan ya Tuhan. Tolong Tuhan. Iki ya. Alamatnya Bu Kristin iki ya, Pak Petulus, bener gak, Pak? Ini kok pintunya enggak terkunci? Ayo coba kita Oh, masuk. iya. Oh iya. Loh. Bu, Bu. Masuk ya. Bu. Ya. Bu. Bu Kristin. Bu. Bu Kristin. Ya ampun, aku mau kepiye lah. Mesti kakek gawe bakso, nglindingi bakso terus kekeselan ya. Iya ini Bu Lah. Kristin. Sedang sakit ya, Bu? Gimana toh? Diantar ke rumah sakit gimana? Kita datang langsung bisa Heeh. nggak pingsan loh. Guyu-guyu baksone dikirim-kirim ta ning ngene Taman Majapahit pas ibadah kul ya. Mari ya. Kangen sama kita itu. Iya memang kok kangen. Betul ini Bu. Kangen ya. Kangen sama kita. Tiap kali Enggak ibadah kul nanti tak panggil Mas Tunggu datang loh ya. kalau mau sakit. Cepat-cepat ya Bu. Terima kasih Pak Tulus, ibu-ibu semua Wah, sudah deg-degan lah ya. yang sudah mengunjungi saya, menambah saya sehat dan semangat lagi. puji Tuhan. Bersyukur, Ya bersyukur. memang di situasi apapun kita harus saling mengunjungi, saling mendoakan Puji Tuhan. dengan yang lain Amin. supaya kita ini semakin semangat dan semakin sukacita. Amin. Ya, Itu terima kasih haruslah. Pak. Puji Tuhan. Ya. Ya. Eh, Di usia emas jarene. Iya. Itu nek ketua moh jaluke isih enom wae ra apa-apa ya, tapi semangatnya semangat muda. Iya. Usianya usia emas gitu ya, moh yang tua ya, Iya. senior. Terima kasih. Wes, Eh, Betul. kita nanti mau ada acara Natalan full full ya, ya. Ayo, Bisa lah, Bang, ya? kita semangat, kita Ya. makin Oke, iya, iya. semangat, ya. Semangat. Ya. Kita. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan.
Ya, ya. Nats persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam datang orang majus, ikut bintangnya membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang mengasihi kami dan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bila pada siang hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan merupakan persembahan yang terbaik dari kami. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan Engkau limpahkan berkat-Mu atas mereka. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelola sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kembali kita akan dihadirkan suatu pujian gerak dan lagu oleh Bapak Ibu Kul GKI Taman Majapahit, yaitu gerak dan lagu Feliz Navidad. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Inilah gerak dan lagu Feliz Navidad oleh Bapak Ibu Kul Taman Majapahit.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wow, luar biasa. Inilah, terima kasih untuk persembahannya. Semangat dan semangat. Yang lain ditunggu ya untuk periode berikutnya ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, senang sekali rasanya siang ini ya. Jadi orang-orang usia lanjut itu harus bisa mengimbangi hari tuanya dengan membawa empat tas. Apa itu 4 tas? Yang pertama komunitas. Jadi persekutuan ini komunitas. Kedua aktivitas, jangan diem. Diem cepat pikun. Ketiga kreativitas. Drama tadi kreativitas. Tahu-tahu tidur di depan mimbar. Nah, itu kreativitas. Lalu yang terakhir spiritualitas. Kerohanian kita harus terus didekatkan pada Tuhan. Komunitas, aktivitas, kreativitas, spiritualitas. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dan kita pulang dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sukacita kami di siang hari ini menyambut Natal dan menyambut tahun baru yang sudah kami masuki tahun 2023. Sekarang kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gloria
dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu, dipersilakan saat duduk sebentar. Pak Andreas dimohon tetap di sini. Ada ucapan terima kasih untuk Bapak Andreas sudah melayani di kami semua. Mohon kesediaannya Ibu Ketua KUL untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Bapak Andreas. Yang kedua adalah Bapak Pendeta Rinta yang akan diwakilkan oleh Ibu Felix. Mohon Ibu Jin juga menyerahkannya, karena beliaunya berhalangan hadir. Terima kasih Pak, Bu. Itulah ucapan terima kasih kelompok usia lanjut GKI Taman Majait untuk pelayanan Bapak dan keluarga. Tuhan memberkati. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Selamat Hari Natal. Selamat hari. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan sebentar lagi nanti kita ada sesi foto. Dimohon meninggalkan tempat. Ya. Mari kita nyanyikan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Bapak Andreas bersama Ibu dimohon ke sini. Ibu Felix untuk sesi foto bersama. Selamat Hari Natal Dan